Hello, jumpa lagi dengan Ibu masih di pembelajaran sejarah wajib. Oke, seperti yang kamu lihat di PowerPoint Ibu, kita akan membahas tentang sumber visual dan sumber audio visual. Sumber visual berarti yang dapat visual, berarti yang dapat kita lihat. Sedangkan audio itu berarti suara. Sedangkan visual itu gambar, berarti suara yang bergambar, berarti ada gambarnya, ada suaranya, berarti itu termasuk video. Kalau kalian nggak hai gitu, seperti itu. Oke, minggu lalu kita membahas tentang sumber kebendaan dan sumber tekstual. Berarti ini sumber visual dan audio visual. Kita akan bahas sumber visual. Sumber sejarah berbentuk visual secara umum adalah semua sumber sejarah yang bisa dilihat oleh penglihatan. Lebih spesifiknya, sumber sejarah secara visual ini berupa foto, lukisan, pahatan, atau ukiran. Kalian pasti tahu apa itu lukisan, apa itu foto, apa itu pahatan, apalagi yang suka selfie-selfie ya kan. Selanjutnya, sumber visual atau gambar biasanya digunakan untuk mengabadikan sebuah kejadian agar tidak mudah dilupakan. Karena kalau kita foto sesuatu benda kan nggak akan kita hapus, kadang kita upload ke sosial media seperti itu. Jadi supaya kita tidak lupa dengan peristiwa tersebut. Sumber visual yang paling tua adalah gambaran-gambaran ditemukan di dalam gua, yaitu ceplokan tangan. Nah, itu di dinding-dinding gua yang ditempati oleh manusia purba. Sedangkan foto, ukiran, pahatan, atau lukisan adalah bentuk-bentuk visual yang muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknik manusia dalam menggunakan alat serta pengetahuan yang dimiliki. Melalui tekniknya, manusia kemudian mendeskripsikan cerita sejarah ke dalam bentuk foto, ukiran, pahatan, dan juga lukisan seperti itu. Inilah contoh sumber visual. Inilah yang Ibu bilang tadi, gambar-gambar yang ada di dalam gua-gua. Yang gambar itu bisa menggunakan batu lukis. Tahu batu lukis? Kalau kalian di sungai, kalian lihat ada batu yang bisa dipecahkan, dia berwarna merah. Pakai itulah digambar di dinding gua. Biasanya kalau yang lebih tua, dia menceplokkan tangannya ke batu tulis tersebut, baru ceplokkan ke dinding gua seperti itu. Ini adalah lukisan. Ini lukisan yang dibuat pada zaman perang di Diponegoro seperti itu. Selanjutnya ada audio visual. Audio visual adalah gambar dan suara yang direkam, kemudian diolah, diputar kembali dan dilihat. Audio visual dikenal juga dengan sebuah film atau rekaman. Sumber sejarah pembentuk audio visual menjadi marak pada saat Perang Dunia yang Kedua meletus. Tahu tahun berapa? Tahun 1940-an. 1939 sampai 1945. Hal ini terjadi karena teknologi sudah memungkinkan untuk menghasilkan kamera yang dapat dibawa, tentunya dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Pada awal kemunculannya, rekaman peristiwa sejarah digunakan untuk mempropaganda perang. Akan tetapi pada masa itu rekaman masih berwarna hitam putih, belum berwarna seperti kita sekarang. Kalau merekam itu sudah ada warna bervariasi warnanya. Pada zaman Perang Dunia Kedua warnanya cuma hitam dan putih. Sama seperti foto, kalau kita foto di rapot SD akan hitam putih seperti itu. Propaganda yang dilakukan menggunakan rekaman bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mendaftarkan ke institusi militer dan berperang untuk negara. Jadi rekaman-rekaman tersebut digunakan untuk membangkitkan rasa nasionalisme supaya rakyat atau masyarakat ikut serta dalam membela negaranya untuk berperang terhadap negara lawan atau musuh. Selain itu, ada juga rekaman yang menunjukkan saat operasi militer dijalankan. Rekaman saat operasi militer biasanya digunakan untuk mengukur kesuksesan operasi tersebut untuk menjadi bukti ke masyarakat jika operasi tersebut berhasil. Jadi di Indonesia bukti audiovisual, kalau kalian suka menonton, kalian lihatlah di internet, itu saat Soekarno mengumandangkan
proklamasi kemerdekaan kita pada tahun 1945, 17 Agustus. Kalian bisa lihat di internet bagaimana rekaman tersebut sesudah dikumandangkan, kan itu direkam. Nggak mungkin di semua daerah Soekarno itu datang untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi saat dia memproklamasikan kemerdekaan itu direkam oleh dari anggota PRRI atau Radio Republik Indonesia RRI. Kemudian ini nanti videonya disebarluaskan di TV-TV nasional yang nantinya didengarkan oleh masyarakat di luar Jakarta atau di luar daerah seperti itu. Itulah nanti digunakan untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat, supaya ketika ada serangan, ada lagi serangan balik dari negara lain. Contoh, nanti kita kelas 2 akan membahas tentang agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Jadi masyarakat sudah membantu tentara-tentara kita untuk menyerang Belanda dan sekutu tersebut seperti itu. Jadi ini jadikan menjadi propaganda. Ini maksudnya propaganda itu bisa bagaimana video tersebut dijadikan untuk membangkitkan atau rasa cinta tanah air masyarakat terhadap negaranya seperti itu. Oke, sampai di sini Bu jelaskan. Jika ada kurang dipaham boleh tanyakan Ibu. Oke, see you, goodbye.